Poco kembali meramaikan pasar tablet dari PocoPad M1 dan juga PocoPad X1 baru-baru lalu tuh. Tapi apakah harganya ini cukup menarik, speknya asik, dan tentunya punya fitur-fitur yang ciamik gitu ya? Nah, karena kan ya pasar tablet tuh terlalu ya semena-mena lah. Kadang harga bisa tinggi karena ya pemainnya cuma itu-itu aja. Gak usah panjang lebar, langsung aja kita bumper dulu. Udah nih kita bakal bahas ini adalah PocoPad M1, adik dari PocoPad X1-nya ya. Di sini tabletnya ini datang dengan dua varian warna dan juga satu varian RAM dan juga storage ya. Untuk warna di sini ada yang warna hitam dan juga warna navy gini. Bodinya ini full pakai bahan aluminium ya. Jadi ini tuh kesan premiumnya dapat banget. Tapi buat kalian yang kayak gua nih ya, tangannya jorok, yaitu bakal nempel sidik jari tuh. Dan entah kenapa gue ngerasa agak kali ini tuh kurang setuju ya sama penempatan logo Poco di tengah-tengah. Kayaknya bisa taruh lebih bagus tuh di samping gitu. Kayak Redmi kan naruh di pojok ya. Tapi ini entah kenapa taruh di tengah-tengah banget ya. Walaupun ya orang-orang yang pakai tablet pastinya bakal tutup pakai casing, tapi kalau nggak pakai casing rasanya sih terlalu gonjreng aja tuh Poco di situ tuh. Lanjut kita ke sisi port yang nggak kalah penting dari sisi tablet ya. Tentu tablet tuh kita perlu tahu apa aja portnya gitu ya. Untungnya di sini tuh masih lengkap banget ya. Kita bisa nemuin ada USB Type C tentunya, juga kita bisa nemuin ada slot SIM card, tentunya bisa pakai SIM card ya, dan juga ada lubang jack ya. Dan juga di sebelah sisi kiri dan sisi kanannya kita bisa nemuin ada lobang speaker 4 buah yang udah disupport sama Dolby Vision Audio, yang bikin speakernya itu bisa sampai 300% ya. Itu kenceng banget tuh, 300%. Bergeser ke sisi depannya, di sisi layar di sini kita dapat ukuran di 12,1 inch IPS yang udah 120 Hz refresh rate-nya. Ini cukup mulus banget lah secara refresh rate-nya tentunya. Dan resolusi dari layarnya sini ini udah 2,1K ya. Jadi ini udah 2K. Karena pixel itu udah bagus banget buat ukuran layar yang segede ini gitu. Dan overall warnanya sih cukup tajam yang gue ngeliat di sini ya. Dan ya oke lah buat dipakai nonton drakor ya, main Roblox, main game lain yang kompetitif itu enak banget deh. Ngomongin layar ya, gue langsung aja sekaligus bahas apa aja yang bisa disupport buat si layar dari tablet ini ya. Tentunya stylus ya. Stylus di sini kita bisa pakai dari PocoPen ya. Dia bisa kita pakai, dan misal gue udah pernah bahas dulu di PocoPad yang sebelumnya dulu ya. Itu pennya itu ya udah cukup responsif, enak lah pokoknya. Dan juga di sini spesial untuk PocoPad M1 itu juga ada keyboardnya di sini ya. PocoPad M1 keyboard gitu ya. Jadi kita bisa ya konekin keyboardnya langsung ke tabletnya ya. Jadi bisa dipakai ala-ala laptop gitu ya. Enak sih menurut gua. Case-nya juga ini udah yang menarik sih buat dibuka tutup tuh, dia bisa otomatis nyala sih tabletnya gitu. Sekarang kita geser ke sisi performa tentunya, karena yang namanya Poco pasti datang dengan performa ya. PocoPad M1 ini datang dengan Snapdragon 7S Gen 3 yang bisa dibilang ini cukup kenceng ya buat di kelasnya nih. Dan juga tentu buat ngegame ya, kita nggak terlalu ngecek banget, tapi intinya dengan chipset yang dibawakan itu kita bisa pakai buat main game seperti Genshin Impact, kita mau game-game kompetitif, Roblox, ataupun game-game yang ada di Play Store atau App Store itu udah bisa siap dijalani sama 7S Gen 3-nya ini. Tapi yang pasti yang harus kalian tahu tuh ya, kalau kita ngetes tablet ini tuh cukup lama jadinya gara-gara baterai yang bongsor banget gitu ya. Di 12.000 mAh kita jadi ngetes hampir masuk 2 hari buat pemakaiannya ini nggak ngecas-ngecas soalnya jadinya kan. Dan buat charging juga ini cukup cepat ya, karena udah disupport dengan fast charging 33 watt yang sudah include dalam paket penjualannya ya. Sedikit kita bahas soal kamera, overall sih cukup ya buat view meeting ataupun ya syuting kecil-kecilan ya mungkin ya. Ini yang wajar aja, tablet ya hasilnya cukup oke. Nah, di sisi harga menarik banget karena ya datang dengan Snapdragon 7S Gen 3 ya, gue jadi ekspektasi mungkin ada di 4 jutaan sampai 5 juta mungkin ya. Tapi tablet ini datang dengan harga di 399, dan kalau kalian cek di e-commerce mungkin ini gue lagi di payday sale ya, hari gajian orang-orang nih. Tablet ini tuh cuma ada di angka 3,6 juta aja di Poco Eye Indonesia, Shopee Mall gitu. Dan mungkin segitu dulu untuk pesan kali ini. Menurut gue gimana?
ya tentunya ya tablet ini bagus banget buat harga range-nya, karena di pasar tablet ya harga 5 jutaan tuh agak kurang sebenarnya spek-spek yang dibawakan ya. Tapi datang dengan Poco M1 ini ya ini udah cukup oke. Dan apalagi dapat diskon juga kalau kalian beli di selama masa launchingnya ini, kalian bisa dapat kayak pen sama keyboard itu diskon juga. Jadi ya itu satu ekosistem yang butuh banget sih buat sebuah tablet sih menurut gue ya. Ya mungkin segitu dulu. Gua Mike Pamrudi. Bye bye.